Viral oknum kepala desa pesta miras dalam perayaan 1 tahun kepemimpinannya. Sejumlah warga di Muaro Jambi kaya mendadak usai dapat ganti rugi lahan pembangunan tol. Band legendaris Cafe In comeback dengan formasi dan single terbaru. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? 3 berita tadi membuka perjumpaan kita di Okezone Updates hari ini. Bersama saya Pram Senjaya, berikut Okezone Updates selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, Okezone Updates hari ini kita awali dengan berita viral di mana ada oknum kepala desa di Sidoarjo, Jawa Timur berjoget dan menyawer penyanyi hingga diduga ikut pesta miras dalam acara perayaan 1 tahun kepemimpinannya. Seorang oknum kepala desa berinisial BA ini terlihat asyik berjoget bersama warga di acara pesta 1 tahun kepemimpinannya di kawasan Desa Karambong, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya itu, oknum kades tersebut juga berjoget di atas panggung dan menyawer sejumlah uang kepada penyanyi. Namun dari video viral berdurasi 1 menit 23 detik itu, diduga sang kades ikut pesta miras karena terlihat adanya sejumlah botol miras di meja. Pasca viral, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Sidoarjo memanggil dan memeriksa oknum kades tersebut. Kami berharap tentunya tidak diulangi lagi, apalagi itu merupakan contoh yang kurang baik terhadap masyarakat dan sebagai aparat pemerintah. Ya sifatnya nanti pasti ada teguran, baik secara tertulis, tentunya lesan tertulis. Sementara oknum kades tersebut akan diberikan sanksi tertulis maupun lisan berupa teguran jika terbukti memberi contoh tidak baik bagi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ada yang kaya mendadak nih pemirsa. Sejumlah warga di Kabupaten Muaro Jambi membeli mobil dan membangun rumah baru bernilai miliaran rupiah usai mendapat uang dari pembebasan lahan untuk jalan tol. Foto foya-foya nggak tuh? Rumah mewah ini adalah milik Sutario, salah satu warga desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi yang mendapat ganti untuk proyek nasional Jalan Tol Bayung Lencir, Sumatera Selatan hingga Tempino, Jambi. Pria yang biasa disapa Mbah Taryo ini membangun rumah barunya di lahan kebun karet miliknya. Sebelumnya 2 rumah dan lahan miliknya terdampak pembangunan tol dengan luas mencapai 2,6 hektar. Mbah Taryo pun mendapat ganti untung mencapai 19,5 miliar rupiah. Selain digunakan untuk membangun rumah seharga 1,8 miliar lebih, Mbah Taryo juga membeli kebun sawit serta membeli mobil untuk ke kebun. Hal serupa juga dirasakan Umi Kulsum yang menerima ganti mencapai hampir 2 miliar rupiah setelah tanahnya seluas 70 meter persegi terkena proyek tol Bayung Lecir, Tempino, Jambi. Itu secara total, jadi secara total artinya baik itu tanahnya, bangunannya juga ini ya, rumah itu ada 19,5 M. Yang saya terima sekitar 2 M duitnya, saya beli tanah terus bikin rumah. Inilah rumahnya. Yang lain keuangannya kita bagi-bagi anak, terus dibeli kendaraan buat kerja, dibeliin kebun ada sedikit.
Jalan tol Bayung Lencir, Sumatera Selatan hingga Tempino Jambi sepanjang 35 km kini dalam proses pengerjaan. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Lagi-lagi bule bikin ulah nih pemirsa. Sepasang wisatawan asing bisa-bisanya berciuman di areal suci Pura Lempuyangan. Video tersebut pun viral di media sosial dan sontak mendapat kecaman warganet. Inilah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak seorang wisatawan asing yang sedang melamar kekasihnya di Pura Lempuyang, Karangasem, Bali. Usai dilamar, keduanya pun sontak berciuman. Adegan berciuman yang dilakukan di areal suci Pura Lempuyang sontak menuai pro dan kontra bagi para pengguna media sosial. Pasalnya sudah diberikan informasi jika wisatawan tak diperkenankan melakukan hal tersebut di kawasan suci. Terkait hal tersebut, Desa Adat Purwayu langsung mengambil tindakan dengan menggelar upacara. Seluruh areal Puyang, khususnya di areal kejadian, disucikan secara niskala. Pihak desa adat berharap kejadian serupa tak terulang kembali dan wisatawan yang berkunjung dapat mematuhi aturan saat berwisata ke Pura Lempuyang. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Nah, yang satu ini pemirsa baru keren ya pemirsa. Ada gadis remaja berusia 18 tahun berhasil menggelar pameran lukisan pertamanya di Museum Basuki Abdullah, Jakarta. Ada sekitar 40 lukisan yang ditampilkan dan dijamin bikin Anda berdecak kagum. Salut banget. Puluh karya lukisan yang dipamerkan di Museum Basuki Abdullah Jakarta ini merupakan hasil coretan tangan Arista Widya Maheswari, seorang remaja 18 tahun. Mengusung tema metamorfosa, pelukis muda ini menggelar pameran tunggal pertamanya. Arista telah menorehkan berbagai prestasi di bidang seni lukis dan meraih sedikitnya 700 penghargaan sejak usia dini. Lukisan-lukisan Arista ini merepresentasikan perjalanan hidupnya mulai ia kecil. Dengan tema keluarga, kehidupan sehari-hari, buah-buahan, landscape sosial hingga binatang kesayangannya yaitu kucing. Kupu-kupu itu juga saya belajar bahwa kita itu berproses terlebih dahulu. Karena kebetulan lukisan yang saya pamerkan ini adalah lukisan dari saya kecil sampai saat ini, sampai sekarang ini. Kenapa saya metamorfosa ya? Karena memang dari kecil sampai saat ini saya terus berproses dan insya Allah sampai masa yang akan datang saya tetap terus berproses berkarya seni lukis. Pertama ikut lomba lukis Waktu ikut lomba lukis, saya dari umur 4 tahun. Tante. Umur 4 tahun saya sudah diikutkan lomba sama kakek nenek karena untuk mengasah dan agar saya lebih berani lagi menuangkan warna-warna. Gadis yang baru saja menamatkan SMA-nya ini pun kerap melukis tokoh-tokoh inspirator, serta menghadirkan berbagai objek dalam lukisannya sebagai bagian dari prosesnya mengenali bentuk karakter. Saya juga berbahagia juga ya karena apa ini potensi-potensi generasi muda yang harus dikembangkan ke depan ya karena mereka lah yang akan mengisi negara ini ke depan menggantikan generasi yang sekarang termasuk saya. Jadi bakat Arista ini harusnya bisa memacu semangat pada generasi-generasi muda yang akan datang. Kenaikan sosial dari anak-anak ini sudah terdesain dari awal. Nah, Arista ini bagian dari contoh. Bakatnya kita melihat, lalu peluangnya kita berikan, lalu ada karyanya, kakek neneknya juga luar biasa. Arista yang menjadi yatim piatu sejak usia 5 tahun dan dibesarkan neneknya ini berharap lukisannya bisa dikenal dan menjadi inspirasi para pelukis muda lain. Ia bercita-cita menjadi pelukis besar yang bermanfaat dan bisa mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, fenomena embun beku di Dieng menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun di sisi lain, kondisi ini justru merugikan petani yang mengakibatkan tanaman mati dan gagal panen. Wah, jadi serba salah ya.
Cuaca ekstrim yang melanda kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah dalam 4 hari terakhir memunculkan fenomena embun beku. Embun beku hingga menimbulkan lempengan es ini muncul pagi hari mulai pukul 4 hingga 5 pagi dengan suhu terendah dalam sepekan terakhir mencapai -7 derajat Celcius. Fenomena tahunan ini terjadi pada puncak musim kemarau mulai bulan Juni hingga Agustus. Pancaran radiasi gelombang panjang dari bumi diiringi dengan penurunan suhu signifikan pada malam hari dan puncaknya akan terjadi pada pagi hari, sehingga pada pagi hari di daerah Dieng itu seringkali munculnya embun upas atau frost atau embun beku. Meski demikian, fenomena embun beku ini seperti dua mata sisi. Satu sisi menguntungkan sebagai daya tarik wisatawan, namun di sisi lain merugikan para petani yang mengalami gagal panen imbas tanaman mati akibat beku. Baru nanam itu udah tumbuh ya sekitar 1 bulan sampai. Berarti nggih gagal panen ya Pak? Iya, gagal panen kalau yang sudah umpamanya itu umur 50 hari itu ya kalau sudah kena bonupas ya itu udah gagal panen. Fenomena embun beku di tanaman yang terjadi dapat ditemukan di sekitar Komplek Candi Arjuna, area pertanian candi, dan hamparan rumput di pelataran Candi Arjuna. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kota Jakarta kembali memecahkan rekor dunia dengan menjadi kota dengan kualitas udara terburuk. Nah ini tentu saja kondisinya berakibat buruk pada kesehatan. Lalu apa saja dampaknya? Berikut informasinya untuk Anda. DKI Jakarta kembali memecahkan rekor dunia dengan menjadi kota dengan kualitas udara terburuk. Jika kita lihat dari situs AQAir, indeks kualitas udara di Jakarta pada beberapa hari yang lalu sudah mencapai di angka 170 dengan keterangan tidak sehat. Hal ini juga terlihat dari stasiun pemantauan kualitas udara di kawasan Bundaran HI yang juga menunjukkan angka yang menerangkan buruknya kualitas udara Jakarta. Populasi kendaraan, khususnya kendaraan pribadi yang terus meningkat, diduga menjadi penyumbang polutan besar. Tentu saja, kualitas udara yang dinilai buruk ini tidak baik, terutama bagi kelompok yang sensitif dengan polusi udara. Kalau dampak dari polutan itu sebenarnya untuk ke arah THT sih banyak kalah pernafasan ya. Jadi pernafasan mungkin kalau kita nafas itu lewat hidung dulu. Nah pasti dari hidung itu akan menjadi suatu sign tersendiri lah. Mungkin dari gejala yang dia hidung mampet dulu untuk suatu pasien yang rentan, mungkin dia punya alergi, dia akan hidung mampet, kemudian mungkin dilanjut dengan suatu rinitis yang kita sebut dengan flu, pilek mungkin. Mengurangi aktivitas selama berada di luar ruangan menjadi salah satu cara untuk mengurangi dampak polusi udara pada tubuh, atau dapat dengan terus menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dari Jakarta, Disti Arifa Laksana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, band legendaris Caffeine comeback dengan formasi baru dan juga single terbarunya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di OK Zone Updates. Ya pemirsa, Indonesia kaya akan tradisi dan budaya. Salah satunya tradisi sedekah bumi. Ratusan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah ini mengarak gunungan padi dan langsung diserbu ratusan warga desa. Seru juga ya. Ratusan warga desa Jenggawur, Banjarnegara, Jawa Tengah berdesakan berebut gunungan padi di area tanah lapang. Tradisi sedekah bumi ini dilakukan rutin setiap tahun sebagai wujud rasa syukur warga atas hasil panen yang melimpah saat adanya panen raya padi. Meski rela harus berdesak-desakan, warga percaya jika mendapatkan bibit benih dari gunungan yang sebelumnya telah didoakan dapat menjadi tolak bala, sekaligus mendapat keberkahan dan kemakmuran pada panen mendatang. Gunungan yang diperebutkan berupa gunungan padi, gunungan buah, dan gunungan palawija hasil bumi. Tak kurang dari 5 menit, gunungan pun ludes diperebutkan. Bahkan, warga yang tidak kebagian rela mengais sisa padi yang terjatuh di tanah.
Dapat apa Bu ini? Pagi nih pagi. Ya tadi berebut. Iya berebut. Sampai banget. Dipercaya apa madinya ini bisa Ya apa? percaya ini buat benih, bibit lagi. Buat benih. Kalau ngambil dari gunungan ini membawa apa katanya? Jadi keberkahan, kemudahan. Karena di desa kami ikon yang kami miliki yang pertama adalah padi dan produksi beras yang kami miliki adalah yang terbaik di Banjarnegara. Untuk itu sebagai wujud rasa syukur kami hari ini di samping melaksanakan kirab untuk mewujudkan rasa syukur juga kami melaksanakan sedekah. Sebelumnya, gunungan diarak ke area persawahan dan jalan desa. Sejumlah warga juga membawa tumpeng 7 macam untuk dimakan bersama. Tradisi juga diisi dengan ruatan dan wayang kulit serta kidung doa-doa Jawa keselamatan. Acara budaya ini dilakukan turun-temurun. Selain menjaga dan melestarikan budaya, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga agar tetap rukun dan guyup serta mempertahankan kegotong royongan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda sedang mencari referensi wisata akhir pekan, wisata di Sungai Opak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta patut masuk dalam bucket list Anda. Di tempat ini, wisatawan bisa merasakan sensasi bermanuver di tengah aliran sungai dengan menaiki jet ski. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Seperti inilah serunya menunggangi jet ski. Wisatawan bebas berteriak sekeras-kerasnya, merasakan sensasi adrenalin yang terpacu. Ya, wisata jet ski ini dapat ditemui di bantaran Sungai Opak, Bantul, tak jauh dari Pantai Parangtritis. Wisatawan tidak perlu khawatir. Sebelum bermain jet ski, pengelola akan memberikan briefing terlebih dahulu mengenai cara bermain jet ski yang aman dan benar. Selain itu, wisatawan tetap harus memakai safety pelampung untuk keamanan. Usai briefing, saatnya mencoba wahana baru yang sedang digandrungi wisatawan saat berkunjung ke Yogyakarta. Dibutuhkan timing dan skill untuk bermanuver ke kanan maupun ke kiri di tengah-tengah ombak sungai. Nah, jika sudah mengetahui teknik bermanuver, dijamin akan ketagihan untuk berlama-lama bermain wahana jet ski. Karena aku baru pertama kali kan, jadi ya lumayan ini aja sih. Tapi setelah tegang. Tapi setelah aku apa namanya cobain mainan ini ya asik aja. Jika tertarik mencoba wahana pemacu adrenalin ini, siapkan kocek mulai Rp150.000 hingga Rp1,5 juta. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, acara Music Zone kembali digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta pada Jumat malam lalu. Acara itu menghadirkan bintang tamu yang pastinya membuat malam semakin seru. Penasaran dengan keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Okeson kembali menggelar event musik bertajuk Music Zone. Acara musik yang diadakan langsung di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat itu rutin diadakan setiap Jumat malam. Dipandu oleh Laras Tahira, Music Zone akan menghadirkan 2 musisi tanah air yang namanya tentu dikenal luas oleh masyarakat. Pita Lestari hadir dan membuat semarak Anjungan Sarinah malam itu. Penyanyi jebolan pencarian bakat ini membawakan beberapa lagu karya Aan Story. Dan tentu saja tak lupa membawakan lagu single hitsnya berjudul Aku Cuma Punya Hati. Selain Mita, ada juga Aziz Hedra. Penyanyi pendatang baru ini juga turut menyanyikan single debutnya berjudul Somebody's Pleasure. Tak hanya menampilkan para musisi terbaik tanah air, berbagai hadiah juga dibagikan untuk mereka yang hadir langsung di Anjungan Sarinah. Dan semuanya dapat menikmati secara gratis. Bagi Anda yang gak bisa hadir langsung di Anjungan Sarinah, bisa juga mendengarkan acara ini di Okeson Radio Bandung atau streaming di portal Okeson Radio.
Generasi 90-an wajib tahu nih, band legendaris Kafein comeback dengan single terbarunya. Setelah lama vakum dari dunia musik tanah air, tentu saja ada yang menarik dari single mereka ini. Apa ya kira-kira? Mari kita lihat. Setelah lama menghilang, band legendaris Kafein kembali hadir menyapa pecinta musik tanah air. Ya, kini Kafein hadir dengan formula baru. Cikian Muhammad menggantikan Rudy Nugraha yang sebelumnya mengisi posisi vokal pada band 90-an ini. Meski sosok Rudy begitu melekat dalam setiap nyanyian Kafein, namun kehadiran Cikian mampu memberikan warna tersendiri bagi Kafein. Dan itu juga sebenarnya bukan dijadiin beban sih, jadiin motivasi, tantangan, challenge, dan jadiin motivasi gimana caranya biar saya bisa seperti Kang Rudy juga gitu, bisa membawa Kafein melambung tinggi lagi gitu. Jadi melanjutkan misi yang sudah ada, melanjutkan Kafein lagi biar bendera Kafein itu tetap ada dan Kafein tetap ada sampai kapanpun. Selain itu, kehadiran Cikian Muhammad memberikan dampak positif untuk band tersebut. Berkat perannya, band Kafein mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kita menggunakan sebaik-baiknya media sosial ya, digital marketing yang memang harus titik sasarannya harus dapat. Tak hanya muncul dengan formula baru, Kafein juga hadir dengan single terbaru berjudul Takkan Kurelakan Kau Pergi. Lagu yang berkisah tentang seseorang yang tak ingin kehilangan pasangannya. Lagu ini akan menjadi bukti bahwa Kafein masih tetap berkarya setelah 26 tahun bermusik. Dari Jakarta, Ayu Sekar Kinardi